La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu tiada terhingga. Maka tidak ada kata selain dari alhamdulillah yang patut kita panjatkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abdan syakura, yakni hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah kepada semua umatnya, termasuk kita yang hadir dalam masjid yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya temanya masih melanjutkan dari bulan lalu, tetapi lebih kepada praktik konkret bagaimana bisnis kita orientasikan untuk kehidupan akhirat. Kalau bulan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa untuk menjadikan bisnis kita menjadi bisnis akhirat, pertama kita diniatkan, jadi niatnya itu untuk apa? Husnul niyah, yakni baiknya niat bahwa kita ini berbisnis untuk apa? Al-isti'fafu anis su'al, supaya kita menjaga diri dari minta-minta. Karena kalau kita gak punya bisnis, mau makan gak punya duit. Ketika gak punya duit, maka salah satu alternatifnya adalah minta. Maka oleh karena itu ini adalah tercela. Jadi tentu akan lebih baik jika kita punya usaha, sehingga kita berusaha itu adalah dalam rangka mencukupkan diri dan menghindarkan diri dari meminta-minta. Karena meminta-minta itu perbuatan yang tercela. Bahkan dalam salah satu hadis dinyatakan, orang yang pekerjaannya minta-minta atau minta-minta menjadikan profesinya, maka kelak di akhirat nanti akan dikumpulkan di dalam perutnya itu adalah api neraka. Jadi minta-minta itu bukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan wahai Imam seseorang itu boleh minta? Kata Imam Ahmad, seseorang boleh minta kalau dari pagi dia sudah berangkat sampai dengan sore malam ia tidak mendapatkan apapun. Logikanya Pak, kalau orang dari pagi berangkat sampai malam, rasa-rasanya kok nggak mungkin nggak mendapatkan apapun. Tapi kalaupun mungkin tidak mendapatkan apapun, itulah baru orang boleh minta. Jadi nggak sembarang kita itu boleh minta-minta, ya. Apalagi mengandalkan kehidupan kita kepada kehidupan orang lain, wah itu sangat tercela gitu ya. Kemudian kemarin juga kita sudah diajarkan bahwa hendaknya semua yang kita upayakan dalam perdagangan bisnis itu adalah untuk apa? Melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah, yakni satu ibadah yang memang hukumnya wajib, walaupun kewajiban ini sifatnya kewajiban kolektif, bukan kewajiban individu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya di sekarang ini bagaimana praktik konkretnya supaya bisnis kita itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup dunia. Maka kemudian Allah yaqtasiru ala hadza bal yulazimu zikrallahi subhanahu fis suqi. Yang ketiga kemarin kita sudah diajarkan supaya menjadikan pasar sebagai masjid, atau menjadikan kehidupan ini seimbang lah antara pasar masjid, pasar akhirat dengan pasar dunia. Nah, bagaimana supaya keseimbangan terjadi? Kata Imam Al-Ghazali,
tidak hanya menjadikan orientasi pasar dunia dan pasar akhirat saja cukup begitu, tapi juga harus diwujudkan secara konkret, yaitu apa? Bal yulazim, hendaknya pedagang itu melazimkan diri zikrallahi, mengingat Allah, berzikir subhanahu, maha suci Allah, fisuki, di pasar. Nah, jadi di pasar itu suruh berzikir, wa yastaghillu, ya, dan hendaknya pedagang itu menyibukkan diri apa? Bitahlili wat tasbihi, dengan membaca tahlil dan tasbih, ya, terutama misalnya ketika tidak ada pelanggan, maka kita ucapkan la ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah subhanallah. Fazikrullahi fis-suq bainal ghafilina afdal, maka mengingat Allah, zikir di pasar itu di antara orang-orang yang lalai itu lebih utama daripada zikir di masjid. Kalau orang berzikir di masjid itu biasa, ya kan? Orang berzikir di masjid itu biasa. Kenapa? Masjid rumah Allah. Nah, berarti yang luar biasa udah di masjid nggak zikir, kan gitu. Di masjid cuma numpang tidur, begitu selesai begitu azan malah pergi gitu kan. Karena zikir masjid ini tempat berzikir kepada Allah, tempat menyebut nama Allah gitu kan. Maka oleh karena itu hal yang biasa. Tapi zikir di pasar itu lebih luar biasa, itu afdol, lebih utama, ya, lebih utama. Kenapa? Karena di pasar kebanyakan bainal ghafilin, orang-orang itu banyakan lalai, ya, orientasinya di pasar, orang sudah tidak zikir lagi, bagaimana menciptakan untung sebanyak-banyaknya, menghindarkan diri dari kerugian, kemudian pulang bawa uang yang banyak, kan begitu, ya. Itu bisnis gitu. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu dalam konteks kekinian, ya, misalnya kita berada di mall, kita berada di kantor dan seterusnya, melafazkan zikir itu lebih utama daripada zikir kita di masjid. Karena kalau di masjid hampir mungkin 80% orang ingat Allah, kan gitu. Walaupun ingatnya sebentar ya Pak. Karena kita ini kadang-kadang pikirannya kemana-mana gitu ya. Sholat aja kadang-kadang pikirannya kemana-mana, padahal sholat itu adalah menyebut nama Allah, mengingat Allah gitu. Nah, zakirullah fil ghafilin kal muqatil halfal fardin. Dalam salah satu riwayat dikatakan mengingat Allah di antara orang-orang yang lupa itu persis seperti orang yang berperang di medan perang, dan utamanya melebihi daripada mereka yang lari dari medan perang. Orang yang lari dari medan perang itu kan sangat tercela dalam ajaran Islam itu. Jadi dalam ajaran Islam orang tidak boleh melarikan diri dari medan perang kecuali sudah ada perintah dari komandan. Tapi kalau komandan tidak memerintahkan, maka dia tidak boleh lari dari medan perang. Dia harus maju terus sampai menang atau dia mati syahid gitu ya. Wakal hayyi bainal amwati, dan orang yang berzikir di pasar itu seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang hidup atau kehidupan itu lebih mulia daripada kematian gitu ya. Dalam konteks orang yang masih hidup masih bisa berbuat amal kebaikan, sementara orang kalau sudah meninggal dunia maka tidak lagi bisa membuat amal kebaikan kecuali ketika di dunianya ada amalan-amalan kebaikan yang sudah ditanamkan, dan itu menjadi amal jariah atau sedekah jariah. Makanya ketika kita misalnya mampu mewakafkan sebagian harta kita untuk kebaikan, apakah itu untuk masjid, madrasah ya, atau untuk kemaslahatan umat yang lainnya, inilah yang akan terus mengalir pahalanya gitu. Atau kita punya ilmu dan ilmu kita sebarkan
maka ilmu inilah yang akan terus, atau ilmu yang disebarkan inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Atau kita punya anak soleh gitu kan, yang anak soleh itu senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka ini juga yang terus mengalir pahalanya. Selain itu tidak ada lagi. Maka kehidupan itu dalam konteks mampu beramal soleh itu lebih baik daripada kematian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ada beberapa riwayat, misalnya Rasul mengatakan man dakhala suqa faqala, orang yang masuk pasar itu hendaknya berkata, berdoa, membaca apa yang dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebelum masuk pasar kita doa dulu. Ini terutama ibu-ibu, sebelum masuk pasar doa dulu supaya nggak kalap. Sebelum masuk mall doa dulu supaya apa yang dibeli adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Ini kadang-kadang sudah dibeli sampai rumah kagak dipakai gitu. Jadi baca doa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu, yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya pujian, yuhyi wa yumit, yang senantiasa maha hidup dan tidak pernah mati, abadan abadin, wa huwa hayyun la yamut, dan dia maha hidup dan tidak mati, biyadil khair, di kekuasaannya lah kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha menguasai, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wah, panjang Ustaz, nggak bisa bacanya. Baca bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada di pasar, yang ada di mall, dan cukup ya. Kalau itu terlampau panjang gitu. Wa kana Ibnu Umar wa Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Wasi wa ghairuhum yadkhuluna suqa. Nah, ini Bapak Ibu, karena di pasar itu berzikir di pasar itu lebih utama daripada tempat-tempat seperti masjid dan lain sebagainya, maka para sahabat Nabi itu ada sengaja masuk pasar, tapi bukan untuk belanja. Bapak Ibu, ke pasar ngapain? Yadkhuluna suqa, mereka masuk pasar qasidina, mereka bermaksud linaili fadilati hadza dzikr, untuk mendapatkan keutamaan zikir di pasar. Karena kalau zikir di masjid udah biasa gitu ya, tapi zikir di pasar lebih utama, maka mereka sengaja itu masuk pasar, datang, kemudian untuk apa? Untuk berzikir. Jadi di pasarnya zikir ya. La ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah subhanallah. Udah capek pulang mereka atau udah mau waktunya sholat jamaah pulang gitu ya, ke masjid, masuk masjid. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai ada sahabat Nabi ya, yang karena pengen lebih utama mendapatkan pahala zikir, maka mereka sengaja masuk pasar, padahal ke pasar tidak untuk membeli apapun gitu, atau berjualan apapun, hanya untuk berzikir. Karena tadi zikir di pasar itu ternyata lebih utama. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan, zakirullah fi suq yaji'u yaumal qiyamah laudhaun qada'il qamar, bahwa zakirullah fi suq, orang yang berzikir di pasar itu, yaji'u yaumal qiyamah, yaji'u, dia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lahu, baginya, daun, cahaya, sinar, kadauil qamar, seperti cahaya bulan, bercahaya di hari kiamat. Kenapa dia bercahaya? Di antaranya karena dia berzikir di pasar.
Nah tentu saja jamaah yang dirahmati Allah, ketika berzikir di pasar itu kan kita juga banyak tantangan ya. Kalau di pasar ini banyak hal yang sifatnya kurang baik gitu ya. Maka menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik ini adalah perlu effort ya, perlu usaha, perlu kerja keras gitu. Dan usahanya inilah yang kemudian dinilai lebih ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebagai nilai plus gitu. Wa burhanun ka burhanis syams ya, dan merupakan petunjuk seperti petunjuk matahari. Wa man istaghfarallaha, kata Imam Al-Hasan, barang siapa yang memohon ampun fisuqi di pasar, astagfirullah astagfirullah, selain la ilaha illallah subhanallah astagfirullah, pokoknya zikir lah ya. Dan ketika dia minta ampun, ghafarallahu lahu bi'adadi ahliya, maka Allah mengampuninya sebanyak ya, dosa-dosa orang yang di pasar. Jadi kalau dosa di pasar, orang di pasar itu ada 5.000 pada saat itu, maka 5.000 dosa yang dimilikinya juga diampuni. Jadi begitu luar biasa. Wallahu a'lam ya, tapi ini kan perkataan, bukan perkataan Rasul ini ya, tapi perkataan sahabat. Wallahu a'lam apakah ini benar atau tidak, tapi yang pasti bahwa zikir di pasar memang lebih utama gitu aja. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, idza dakhala, apabila beliau memasuki as-suq, pasar, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuqi, ya Allah aku memohon kepadamu dari kekufuran dan kefasikan. Memohon perlindungan maksudnya, aku memohon perlindungan kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefasikan. Jadi jangan sampai masuk pasar terjadi kekufuran. Kekufuran itu ya intinya kita menutupi kebenaran lah gitu ya. Menutupi dengan masuk pasar, imannya menjadi kurang, imannya menjadi rontok dan lain sebagainya. Kemudian wal fusuki, dan fasik, dosa-dosa besar ya. Kita sudah beriman tapi melakukan dosa besar, nauzubillah min dzalik. Wa min syarri ma ahatat bihi suq, dan dari kejahatan apa-apa yang meliputi di pasar. Jadi kita mohon kepada Allah ya. Umar bin Khattab itu, beliau ketika masuk ke pasar, beliau mohon kepada Allah supaya apa? Supaya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan yang ada di pasar. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min yaminin fajiratin, dan ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari sumpah orang-orang yang fajir, orang yang berdosa. Karena di pasar ini kadang-kadang ada juga Pak ya Bu, orang bersumpah demi keuntungan gitu ya, padahal kan nggak boleh kita melakukan kebohongan ya, apalagi sampai dengan sumpah demi Allah ini dari sananya aja nggak dapat kalau segitu, padahal sudah ada untung misalnya kan gitu ya. Jadi ngomong dari sana nggak dapat aja kan tanpa demi Allah sudah dosa, apalagi kalau kemudian pakai sumpah gitu ya. Wa qala Abu Ja'far Al-Farghani, dan Abu Ja'far Al-Farghani pernah menceritakan, kunna yauman indal Junaid, suatu hari kami berada di sisi Al-Junaid ya, salah seorang imam sufi. Fajara zikrun nas yajlisuna fil masajid, pada saat itu berlangsunglah orang-orang duduk di masjid sambil berzikir. Wa yatashabbahuna bisufiyah, dan mereka menyerupakan diri dengan kehidupan tasawuf. Wa yuqassiruna amma yajibu alaihi min haqqil julus, dan mereka mencukupkan diri dari apa-apa yang kewajiban mereka dari hak untuk duduk. Tapi apa? Wa ya'ibuna man yadkhulus suq, mereka juga mencaci maki orang yang suka ke pasar.
Nah, ternyata Al-Junaid kurang suka, padahal Al-Junaid ini kan imam sufi ya. Kata Imam Al-Junaid, kami man huwa fis suqi hukmu ayyadkhulal masjidah. Betapa banyak orang-orang, bagaimana hukumnya yang masuk ke masjid, orang-orang yang di pasar itu kemudian masuk ke masjid, wa ya'khudhu bi udhuni ba'di man fihi, kemudian mengambil telinga ya, sebagian dari orang yang di masjid, fayukhrijuhu, dan mengeluarkannya, wa yajlisu makanahu, dan duduk di posisi orang tersebut. Jadi Imam Al-Junaid gak suka itu orang di masjid kok mencaci maki orang di pasar. Ngapain tuh orang di pasar mulu cari duit mulu, hubud dunia ini itu. Itu sama saja kata Al-Junaid seperti orang itu masuk ketika dia masuk masjid, sama saja seperti mengambil telingamu dan menduduki posisimu. Jadi buat apa kamu mencaci maki mereka? Tidak perlulah mencaci maki mereka. Karena orang yang di pasar pun asalkan dia berzikir, maka zikir mereka itu lebih utama daripada zikir kalian di masjid. Ya. Ini poin lainnya adalah bahwa memang kita ya tidak boleh berburuk sangka ya Pak ya, intinya kan gitu. Tidak boleh berburuk sangka terhadap apapun yang terjadi kepada orang lain, karena boleh jadi orang yang kita anggap wah ini orang bergajulan apa gitu, gak jelas, siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah ketimbang kita yang mungkin subuh-subuh udah taklim di masjid gitu ya. Kita subuh-subuh sudah berzikir di masjid, belum tentu kita lebih mulia daripada mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang menurut pandangan mata kita seperti kehidupan dunia gitu. Kemudian wa inilah arifu rajulan yadkhulus suqa, kata Imam Al-Junaid, sungguh aku mengetahui seseorang yang masuk pasar, wirduhu kulla yaumin, wiridnya itu setiap hari salah sumiati rakatin, seperti 800 rakaat, wa salasuna alfun tasbihatin, dan 30.000 tasbih. Jadi dalam konteks ini poinnya bahwa mereka orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunia itu belum tentu juga gitu ya, belum tentu juga mereka lebih buruk daripada mereka yang menyibukkan diri dengan berzikir, dengan pengajian, dengan sholat dan lain sebagainya. Fahakadza kana tijaratu man yatajaru li talabil kifayah, maka orang seperti ini memang kehidupan bisnisnya untuk apa? Untuk li talabil kifayah, untuk mencari atau menunaikan fardu kifayah, la li tana'um, bukan untuk kesenangan. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun dia dalam posisi mungkin menurut kita banyak uang dan lain sebagainya, tapi dia melakukan itu bukan untuk kesenangan ya. Dia melakukan itu semua adalah untuk apa? Untuk memajukan ya agama dengan cara yang halal, memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa dengan bisnis kita menjadi mandiri, kita bisa berdakwah lewat harta kita ya, kita juga tidak berboros-boros dalam kehidupan dunia ya, misalnya menghabiskan uang jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta hanya untuk kesenangan gitu ya. Tidak untuk itu, tapi semuanya itu adalah untuk ibadah. Fa inna man yatlubud dunya lil isti'anah biha 'alal akhirah kaifa yad'ribhal akhirah ya. Jadi sesungguhnya orang yang mencari kehidupan dunia ya untuk kesenangan dunia dan meninggalkan akhirat ya, maka ini yang rugi. Wasuk wal masjid wal bait lahu hukmun wahid, pasar, masjid, rumah itu memiliki hukum yang sama, hukum yang satu. Apa itu? Wa innaman najatut bittaqwa, dan sesungguhnya
keselamatan itu adalah pada ketakwaan. Jadi walaupun di pasar kalau kita takwa, kita selamat. Gitu. Tapi walaupun di masjid, kalau di masjid itu penuh dengan ria, ya, takabur, bahkan permusuhan, maka boleh jadi kita malah masuk pada kecelakaan. Di pasar, masjid, rumah sama saja. Kata Imam Al-Junaid seperti dikutip oleh Imam Al-Ghazali, sama saja. Yang penting niat kita. Di rumah, kalau kita banyak zikir, itu pun akan menjadikan kita selamat. Maka beliau mengutip hadis Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Hadisnya sahih. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Kita harus ya mengingat Allah dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, dalam perjalanan. Maka bagus juga kalau di perjalanan kita juga menjadikan sarana dan fasilitas yang kita miliki itu adalah untuk zikir kepada Allah. Misalnya lagu ataupun musik yang kita dengar adalah bagian-bagian dari lantunan zikir gitu ya. Sambil kita berzikir tentu saja, atau bacaan Quran gitu. Ya. Sehingga di jalan kita juga berzikir ya. Kemudian di kantor pun kita ya berzikir, minimal kita membaca bismillah ketika memulai pekerjaan kita. Begitu sampai kantor kita duduk, kita buka laptop, baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelum masuk kantor ya kita berdoa dulu seperti yang diajarkan tadi gitu kan. Sebelum masuk ke pekerjaan, sebelum masuk rumah, pasar gitu kan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada di tempat ini. Ma'ahatots ya, apa-apa yang melingkupi ya, fi hadza suq, di pasar atau di kantor atau dimanapun kita berada ya, kita masuk, kita berdoa, kita mohon perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang melingkupi tempat ini. Fa wazifatut taqwa la tanqati'u 'anil mutajarridin lid-dini kaifama ya. Jadi tugas takwa itu tidaklah terputus ya, dalam kondisi apapun gitu. Ya, taqallabat bihimul ahwal, ia senantiasa bersama dalam kondisi apapun. Wa bihi takunu hayatum wa asyatuhum, dan dengan takwa itulah maka kemudian mereka hidup dan mereka memberikan atau membuat penghidupannya. Idz fihi yarawna tijaratan wa ribhahum, disitulah mereka melihat keuntungan perdagangan dan keuntungan perdagangan mereka. Jadi keuntungan dan perdagangan itu tidak semata-mata keuntungan perdagangan dan keuntungan bersifat materi, tapi juga keuntungan dan perdagangan yang sifatnya immateri, yaitu apa? Zikrullah tadi. Nah, zikir kepada Allah kan banyak ya Pak. Memang Abdul Zikri, seutama-utamanya zikir adalah tahlil. Apa itu bacanya? La ilaha illallah. Itulah seutama-utamanya zikir. Jadi ketika kita berada misalnya di tempat yang memang di situ terdapat berbagai macam hal yang sifatnya keduniawian, maka iringilah dengan zikir supaya apa? Supaya kita terpagari gitu, dari kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar keduniaan itu. Itu yang pertama. Jadi biasakan zikir di tempat bisnis kita, di pasar, di kantor dan seterusnya. Maka zikir ini ternyata lebih utama dibandingkan zikir kita di masjid ya. Baca Quran kita di pesawat lebih utama daripada baca Quran kita di masjid.
Kenapa? Kalau di masjid orang biasa baca Quran, tapi di pesawat dalam perjalanan belum tentu orang membaca Al-Quran. Gitu. Nah, berikutnya praktik konkret supaya bisnis kita menjadi bisnis akhirat adalah alla yakuna syadidul hars. Hendaknya kita tidak terlampau loba, ya, ala suqi wat tijarah, ketika di pasar dan dalam perdagangan. Artinya tidak tamak, tidak pengen yang wah supaya banyak keuntungannya gitu. Terus melupakan kehidupan akhirat, ya, melupakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada bulan lalu kita sudah pelajari itu bahwa para salafus soleh menjadikan hari itu paginya untuk di masjid, awal pagi itu awal harinya ya. Kemudian setelah itu baru ke pasar, kemudian dia ke masjid lagi. Jadi tidak berlama-lama dari pagi sampai malam di pasar ya. Apalagi kalau tidak melakukan ibadah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kata Imam Ghazali, sebaiknya kita tidak terlampau loba dalam mencari keuntungan di pasar. Wazalika bi ayakuna awwala dakhilin wa akhira kharijin. Hal itu misalnya kata beliau adalah kita itu orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir masuk pasar. Itu berarti kita sudah tamak, sudah loba. Jadi jangan sampai seperti itu. Sampai kemudian kadang-kadang kita nggak kenal sama tetangga, nggak kenal masyarakat. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan bisnis sampai tidak sempat ke masjid. Kalau di masjid, kita ke masjid itu kan kita kenal masyarakat, ya kan? Kita kenal tetangga, kita kenal dengan orang-orang, kita bersilaturahim. Gitu. Wa bi ayyarkabal bahru fi tijarah. Ya, misalnya juga adalah dengan menaiki atau menyeberangi lautan dalam perdagangan. Fahuma makruhani. Jadi keduanya, yakni orang yang pertama masuk pasar, terakhir masuk pasar, kemudian sampai menyeberangi lautan dalam rangka perdagangan, itu semuanya makruh. Ya, ini perspektif dulu seperti itu Pak ya. Sekarang bisnis kita mancanegara ya, sehingga akhirnya banyak melakukan perjalanan. Kalau zaman dulu dianggap sebagai sesuatu yang makruh. Ya, makruh itu boleh, tetapi sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Mosok cari duit aja sampai nyeberangi lautan misalnya. Wa yuqalu inna man raqibal bahra faqad istaqsa fi talabi rizqi. Sehingga dikatakan orang yang menyeberangi lautan untuk mencari rezeki itu dia telah habis waktunya, telah menghabiskan energinya gitu. Ya. Wa fil khabar, dalam salah satu khabar dikatakan layar kubul bahro, jangan seseorang menyeberangi lautan illa li hajjin au umratin au ghazwin, kecuali untuk 3 hal, yaitu untuk haji, untuk umroh, atau untuk berperang. Jadi kalau hanya untuk mencari penghidupan sampai kemudian menyeberangi lautan, itu bukan sesuatu yang baik. Ini dalam perspektif zaman dulu ya. Walaupun dalam praktiknya memang ya zaman dulu jarang orang yang menyeberangi lautan untuk melakukan perdagangan gitu. Ada perjalanan jauh tapi masih daratan gitu, kayak misalnya dari Mekah ke Syam itu kan jauh ya, dari Mekah ke Damaskus itu kan jauh, tapi itu perjalanan darat gitu ya. Sampai orang zaman dulu itu kalau berjualan ya
apa namanya ya sampai berbulan-bulan gitu pulang pergi itu. Wa kana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqula takun awwala dakhilin fi suq wal akhir kharijin minha. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, janganlah kamu awwala dakhilin, menjadi orang yang pertama fi suq, di pasar, wala akhir kharijin minha, dan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Kenapa? Fa inna biha ba'di syaitan wa farid. Karena di pasar itu ada telur dan anak setan gitu. Telur dan anak setan. Jadi jangan menjadi orang pertama dan terakhir yang keluar dari pasar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun ini bukan larangan yang sifatnya haram ya, tadi kan makruh gitu, tapi memang menjadi peringatan. Poinnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk berdagang, kita diperintahkan untuk bisnis, kita diperintahkan untuk mencari kehidupan dunia, tapi jangan sampai itu semua ya menghabiskan waktu dan energi kita, karena kita tidak pernah cukup. Jadi poinnya di situ, kita tidak akan pernah cukup dengan apa yang kita peroleh. Siapa yang orang merasa cukup dengan apa yang diperoleh? Hampir tidak ada, kecuali dengan dasar agama gitu ya. Kalau dasar agamanya rendah, orang nggak pernah cukup, dia selalu kurang. Koruptor itu Pak, nggak ada yang rumahnya tipe 21, ya kan? Koruptor begitu disorot rumahnya luar biasa, besarnya minta ampun. Mungkin menurut orang yang masih belum memiliki seperti itu, wah seandainya saya kayak dia, saya sudah cukup tuh. Tapi ternyata kan enggak. Maka oleh karena itu, mencukupkan diri dengan cara kita tidak melalaikan ya, atau tidak menghabiskan energi kita untuk bisnis, itu adalah cara yang bijaksana. Jadi kita mengendalikan diri Pak, mengendalikan diri, jangan sampai kita menghabiskan seluruh energi kita untuk bisnis sampai kemudian kita lupa silaturahim, kita nggak sempat lagi baca tadarus Al-Quran, kita nggak sempat lagi sholat jamaah gitu. Kenapa? Karena memang kita sehari-hari menghabiskan waktunya untuk berbisnis ya. Orang yang pertama datang ke pasar dan orang yang terakhir, jadi dia sudah pertama, terakhir pula. Memang dapat duitnya mungkin banyak, tapi ia telah menghabiskan seluruh energinya hanya untuk kehidupan dunia. Ia tidak lagi bisa mendatangi masjid dengan baik, berzikir, sholat ya, dan seterusnya. Jadi di satu sisi ya, bagi orang-orang yang di masjid tidak boleh tuh berprasangka buruk kepada orang yang berbisnis, yang kelihatannya sibuk dengan kehidupan dunia. Tapi di sisi lain, Imam Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada orang yang menyibukkan diri dengan bisnis, hendaknya jangan menghabiskan waktunya hanya untuk bisnis gitu. Tapi bagi-bagilah antara bisnis dengan dengan jamaah, dengan silaturahim dan seterusnya. Dan ada beberapa contoh Pak ya, ada beberapa contoh orang zaman dulu tuh. Misalnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa kana Hamad bin Salmah yabil khuzafi saqata bayda yadayhi fa kana idza rabiha habtain rafa saqatahu wan sarafa. Jadi Hamad bin Salmah itu menjual dagangannya di pasar itu, kalau dia sudah dapat untung sedikit saja ya pokoknya secukupnya lah, cukup gitu untuk makan sampai dia tidak minta-minta, dia pulang itu, nggak nunggu sampai pasar itu tutup, dia tutup dagangannya, dia pergi dari pasar. Nah, ini
orang zaman dulu seperti itu. Jadi tidak kemudian, wah ini mumpung lagi rame nih, terusin aja deh, ini biar mumpung dapat duit banyak. Kecuali kalau dagangan yang basah ya Pak. Kalau dagangan basah yang memang kalau tidak habis akan basi ya, kita juga harus mempertimbangkan jangan sampai kemudian dagangan itu menyita waktu kita gitu ya. Sampai habis waktunya ternyata masih belum habis juga dagangannya, berarti kebanyakan tuh bawanya gitu. Nah, poinnya apa ya? Poinnya tadi kalau tadi menjadikan zikir di pasar, poin yang kedua supaya berimbang, maka orang yang pelaku bisnis itu jangan kemudian menghabiskan energinya hanya untuk mencari uang itu ya, hanya untuk bisnis ya, tapi hendaknya bisa berbagi dengan adil. Bahkan kalau bahasa kita, jangan terlalu ngoyo lah dalam bisnis itu, jangan terlalu ngoyo, ojo ngoyo gitu. Nah ini Pak. Nah berikutnya, praktek berikutnya adalah al-yaqsur ala istinabil haram bal yattaqi mawaqis subhat wa mazani raib wala yanzuru ilal fatawa bal istabti qalbah. Tidak hanya mencukupkan diri dari menjauhkan yang haram supaya bisnis kita menjadi bisnis akhirat. Jadi menjauhkan diri yang haram udah pasti nih, misalnya menjauhkan dari riba, menjauhkan dari sumpah palsu, menjauhkan dari penipuan, menjauhkan dari merugikan orang lain. Kalau kita sengaja melakukan itu haram namanya kan. Tapi itu aja tidak cukup, kata Imam Al-Ghazali, supaya kita itu menjadikan bisnis kita bisnis akhirat, maka yattaqi mawaqi'as subuhat, kita juga menjauhkan diri, menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Subhat itu kan belum tentu haram, tapi kita ragu ini halal apa haram ya. Wa mazanir raib, dan tempat-tempat yang bikin kita ragu. Dan untuk ini kata Imam Ghazali, wala yanzuru ilal fatawa, enggak perlu melihat fatwa, enggak perlu, tapi bal yastafti qalbahu, tetapi cukup dengan meminta fatwa kepada hatinya ya. Karena hati nurani orang muslim itu pasti itu akan baik dan bersih gitu ya. Maka dia melihat tuh fatwa di hati nuraninya itu, oh ini benar apa enggak ya gitu. Jadi kalau kita bisnis ini halal apa enggak, ya sudah nggak usah dilakukan, kata Imam Ghazali. Itu berarti kita sudah berada dalam keraguan. Jadi sesuatu yang ragu, sesuatu yang syak, sesuatu yang ini halal apa haram, jauhkan saja, nggak usah kita melanjutkan gitu ya. Jadi penting kepada kita semua untuk menyelidiki apa yang menjadi core bisnis kita. Wa idza amalai silata rabahu amaru hasala anha, dan apabila misalnya dia dihadapkan pada satu jenis perdagangan yang dia ragu, maka dia harus apa? Salah anha, dia harus menanyakan, memverifikasi gitu ya, menginvestigasi supaya jelas ini asalnya dari mana, ini terbuat dari apa saja bahan bakunya. Jadi jangan asal jual-jual aja gitu loh. Oh, bahan bakunya ini ada dari lemak babi, terus buat lipstik misalnya. Wah, jangan kalau begitu ya. Kecuali kalau sudah dijelaskan, oh ini bahan bakunya ini. Jadi kalau kita belum tahu asal usulnya, jangan sampai kemudian itu kita lakukan. Karena apa? Kita sudah masuk kepada hal yang subhat tadi, sampai kita mengetahui gitu kan, mengetahui yang sebenarnya dari mana itu, min aina, dari mana ya. Pernah waqad hamala Rasulullah, suatu hari dibawakan kepada Rasulullah labanun,
apa namanya susu, ya. Faqala, Rasul bertanya, min aina lakum hadza? Susu dari mana kalian ini? Faqalu minasyat. Mereka menjawab, oh dari kambing ya Rasul. Faqala wa min aina lakum hadhihi syat? Terus kambing ini dari mana? Faqila min maudi kadza. Oh ini dari tempat ini ya Rasul. Rasul jelas tahu. Fasyariba minhu, maka beliau akhirnya meminum. Jadi dihadapkan yang jelas-jelas halal, susu, beliau masih bertanya, ini susu siapa, susu dari mana, gitu kan. Susu apa? Oh susu kambing. Kambingnya kambing dari mana? Oh kambingnya Pak Edi, misalnya kan gitu. Oh iya, kalau Pak Edi itu kambingnya memang beliau sering apa namanya sedekah gitu kan. Nah, baru kita minum. Jadi nggak asal wah ini susu kita minum. Yang terakhir Bapak Ibu, hendaknya ayyuraqiba jami'a majara muamalati mawahidin min muamilihi. Hendaknya senantiasa mawas diri terhadap semua apa yang menjadi muamalahnya. Jadi jangan hanya untung rugi, tapi juga harus mawas diri. Fa innahu muraqibun wa muhasibun. Bahkan ada satu orang yang kita tugaskan untuk melihat muamalah kita. Kenapa? Karena muamalah kita itu akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari akhir nanti. Jadi bisnis kita memang bisnis kita tidak hanya diorientasikan untuk kesenangan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kenapa demikian? Karena kehidupan dunia hanya sementara, Pak. Ya, kehidupan dunia itu ya paling berapa lama sih? Kita tinggalkan, kita selesaikan, kita pulang ke rahmatullah. Oleh karena itu kehidupan yang abadi inilah yang harus kita persiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saya persilahkan kepada Ustadz Amin untuk cara selanjutnya. Apa ada tanya jawab atau bagaimana? Biasa Pak Edi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah dengar saya Ustadz, kita boleh menyeberang lautan ada 3. Ini menurut kuping saya. Pertama perang, kedua haji umroh. Bagaimana dengan pameo? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu dalil atau apa? Saya nggak ngerti juga. Kedua, tadi Ustadz kita menyebutkan bahwa untuk kita memakan sesuatu, kita tanya dulu, ini dari mana? Seperti Rasulullah katakan, sampai kambing pun ditanya kambing siapa gitu. Bagaimana kalau kita kemarin kan dengan COVID itu ada vaksin yang masuk ke tubuh kita, Ustadz. Kita nggak tahu bermacam-macam kata orang seperti ini dan macam-macam sampai ke yang haram gitu. Mohon penjelasan Ustaz pertanyaan 2 ini, semoga kami dapat mengaplikasikannya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ini. Yang tadi kan wala yarkabul bahro, hendaknya seseorang tidak menyeberangi lautan kecuali untuk apa? Haji, lihajin wa umratin dan umrah, wa ghazwin dan perang. Lah bagaimana dengan menuntut ilmu? Ini memang kritis Pak Edi. Kan menuntut ilmu kita tidak juga boleh dibatasi gitu ya. Ya mungkin yang keempatnya menuntut ilmu gitu. Ya. Jadi ini kan bukan hadis sebenarnya, hanya ya khobar, perkataan salah satu ulama atau sahabat atau ya orang-orang yang solih lah gitu. Jadi karena menuntut ilmu ini memang diperintahkan untuk sejauh mungkin ya. Tapi kalau ada yang dekat, yang dekat. Cuma kalau kita lihat perjalanan para ulama zaman dulu itu kan ternyata beliau dalam menuntut ilmu itu dari negara ke negara ya kan gitu. Ada yang asal dari mana kemudian datang ke Kufa, ada yang dari Kufa ke Madinah, ada yang ke itu kan jauh-jauh gitu kan.
Kalau sekarang Irak, Saudi Arabia gitu, Palestina dan seterusnya. Jadi artinya ya untuk menuntut ilmu juga silahkan dilakukan. Nah, terkait vaksin, Bapak Ibu, kita ini kan melihat hukum segala sesuatunya itu didasarkan pada berbagai macam pertimbangan, dan diantaranya adalah keputusan-keputusan badan otoritas. Dalam konteks ini otoritas kita adalah ulama gitu. Nah, ulama sudah membolehkan, menghalalkan dengan tentu saja kondisi-kondisi tertentu, maka ya kita sebagai umat ya kita ikut gitu, sami'na wa ta'na, karena di dalamnya juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan hukum kalau kita mau baca gitu. Oh, dalil-dalilnya semua dugakan. Nah, cuma kan masyarakat kita kadang-kadang literasinya kurang gitu. Jadi akhirnya apa ya, tidak begitu memahami betul alasan-alasan hukumnya, padahal alasan-alasan hukumnya itu sudah jelas. Karena memang diantaranya kita diperintahkan dalam agama itu adalah untuk apa? Untuk menjaga jiwa, dan untuk menjaga jiwa itu maka terdapat darurat-darurat ya. Dan kedaruratan itu di dalam hukum membolehkan sesuatu yang bahkan tidak halal sekalipun gitu. Nah, kapan daruratnya? Ya ketika misalnya kayak kemarin COVID itu kan sangat darurat itu. Dan ternyata memang benar Pak, ada banyak hal yang terkait dengan isu COVID ini simpang siurnya itu banyak gitu. Dan itu sebenarnya fenomena agama yang senantiasa berulang. Zaman dulu juga perdebatannya itu ada yang begitu, yang pokoknya kematian kan di tangan Tuhan gitu kan. Ya. Tapi ada juga yang kayak Umar itu kan memilih tidak melanjutkan perjalanan, dia memilih membelokkan perjalanan. Karena apa? Karena di tempat yang akan dituju sedang terjangkit wabah gitu kan. Jadi memang selalu ada kontroversi dalam hal ini. Tapi kalau menurut saya pribadi ya kita harus ikhtiar seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan untuk ikhtiar itu diantaranya adalah menggunakan vaksin gitu ya. Dan itu barangkali ya kontroversi juga, tapi kan ada dasar-dasarnya juga. Saya kira itu ya Pak Edi ya. Baik, Bapak Ibu cukup ya. Oke, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.